Rendra melangkah malas masuk ke dalam perusahaan miliknya. Dia memakai baju biasa saja, hanya kemeja putih dan juga celana chino serta kacamata yang ia kenakan. Itu sungguh tidak mencerminkan seorang CEO sama sekali. Dia begitu santai, bahkan para karyawan yang dia lewati saat ini menatap dirinya penuh pertanyaan. Tapi Rendra tidak peduli sama sekali. Dia hanya berjalan menuju ruang kerjanya yang saat ini masih ditempati oleh Jeremy adiknya. Bocah itu memang disuruh menempati ruangan itu untuk sementara selama dia di Amerika. Bukan hanya tatapan heran saja, tetapi tatapan kagum turut mengiringi langkah Rendra, terutama karyawati yang terpesona dengan dirinya. "Oh, Pak Rendra," ucap pria parubaya yang terlihat yakin, tidak yakin dengan pandangannya saat ini. Rendra memicingkan matanya melihat pria itu. Dia merasa asing dengan pria tersebut. "Saya Hadri, Pak. Teman Papa Anda, Pak Franz," ucap pria parubaya itu memperkenalkan dirinya. "Ya, saya ingat. Kenapa Anda di sini?" "Pria tak punya rasa kemanusiaan itu menjadikanmu babunya?" ucap Rendra cukup tajam, membuat Hardy sedikit terkejut dengan perkataan Rendra. "Kak," seru suara pemuda yang memanggil Rendra. Itu Jeremy, yang melihat kakaknya telah berbicara dengan salah satu direktur di perusahaan ini. "Di mana ruanganmu?" Tukas Rendra langsung melenggang pergi meninggalkan pria parubaya tersebut. "Maaf, Pak. Kakak saya memang begitu. Maaf. Pergaulan Amerika," ucap Jeremy dengan sopan. "Iya, tidak apa-apa, Pak Jeremy. Saya maklum kok," ucap Hardy, tidak mempermasalahkan sikap Rendra barusan. "Kalau begitu saya permisi dulu, Pak," pamit Hardy kemudian. Jeremy langsung menyusul Rendra yang berjalan ke arah ruangan miliknya. Setelah Jeremy pergi, para pegawai yang berada di situ saling berbisik satu sama lain. Mereka mendengar Jeremy memanggil pria tampan barusan Kak, membuat mereka saling menatap satu sama lainnya. "Jangan-jangan pria tampan tadi CEO kita, yang sudah beberapa tahun di Amerika," ucap salah satu karyawati yang berada di situ. "Wah, kalau dia makin semangat kerja dong," sahut yang lainnya. Mereka langsung terlihat senang mengetahui jika memang pria tampan yang barusan mereka lihat tadi adalah CEO mereka. "Kakak seharusnya tidak bersikap seperti itu dengan Pak Hardy," tegur Jeremy saat dia masuk ke dalam ruangannya, di mana kakaknya sudah duduk santai sambil kakinya berada di atas meja. "Terserah diriku, aku bosnya," tukas Rendra, "tapi dia lebih tua darimu. Seharusnya kau menghormatinya," ucap Jeremy mendekat pada kakaknya. Rendra hanya diam, tidak menggubris ucapan adiknya. Baginya bocah bau kencur seperti Jeremy tidak perlu menceramahi dirinya. "Sudah, tidak usah banyak menasehatiku. Sekarang apa tugasku di sini?" ucap Rendra. "Kakak ikut aku dulu ke ruang rapat. Kita perkenalkan siapa dirimu terlebih dahulu pada dewan direksi," ucap Jeremy. "Kak, kau mendengarkanku bicara atau tidak? Buruan, jangan seperti anak kecil, Kak. Aku harus pergi kuliah. Karena dirimu, aku terperangkap di perusahaan ini. Ini milikmu. Tapi aku yang mengurusnya," protes Jeremy lagi. Dia menatap jengah kakaknya yang malah duduk sambil memutar-mutar kursi. "Kau cerewet dan banyak mengatur seperti papamu," kesal Rendra, dan langsung berdiri dengan kasar. Dia berjalan menghampiri Jeremy. "Ayo," ucapnya saat sudah berada di depan sang adik. Jeremy lalu berjalan keluar dari ruangan mengikuti Rendra yang berjalan lebih dulu lagi darinya. Ruang rapat sudah dipenuhi oleh pimpinan perusahaan. Dewan direksi sudah lengkap di situ, dan pintu ruangan terbuka membuat mereka semua langsung mengarah melihat siapa yang masuk ke dalam. Semua mata tertuju pada Rendra dan juga Jeremy yang berdiri di dekat pintu tersebut menatap semuanya. "Ayo, Kak," ajak Jeremy pada kakaknya untuk duduk di kursi tengah, di mana kursi untuk CEO. Mereka tampak bertanya-tanya mengenai pria yang baru saja berjalan masuk ke dalam ruang rapat saat ini. "Mohon perhatiannya semuanya," seru Jeremy meminta perhatian dari mereka semua. "Perkenalkan, ini kakak saya, Rendra Artamagalial Dewangga. Yang seperti Anda ketahui semua kalau dia adalah CEO di Dewangga sejak 3 tahun lalu, menggantikan paman saya yang sudah meninggal. Dan inilah CEO kalian yang bernama Rendra itu," tugas Jeremy memperkenalkan sang kakak yang berdiri di sampingnya. Rendra memang sudah menjabat CEO dari 3 tahun lalu, tetapi dia sama sekali tidak pernah ke perusahaan. Bagaimana ke perusahaan? Dia saja tidak pernah pulang ke Indonesia selama 5 tahun. "Kau perkenalkan dirimu," ucap Jeremy sambil menyenggol lengan sang kakak.
Pungkas Rendra. Kenalkan, saya, ucap Rendra terhenti saat pintu rapat ruangan itu terbuka. Maaf semuanya. Maaf saya terlambat, ucap perempuan berpakaian rapi itu. Ia terus menunduk meminta maaf. Tidak tahu sopan santun sekali orang itu. Siapa dia? Bisik Rendra di telinga Jeremy. Rendra belum bisa melihat perempuan itu yang tampak terengah-engah. Sambil terus menunduk meminta maaf. Dia direktur keuangan. Jawab Jeremy. Tidak apa, silahkan duduk di tempatmu, perintah Jeremy. Perempuan itu langsung menegakkan tubuhnya dan melihat sang bos Jeremy. Tapi dia langsung terpaku saat melihat siapa yang berada di sebelah Jeremy saat ini. Rendra sama terpakunya. Dia yang sedari tadi memegangi kacamata di tangannya, langsung terlepas kacamata itu dan terjatuh ke lantai. Bibirnya bergetar melihat perempuan yang selama ini dia cari berada di depannya. Tangan Adiba langsung mengepal seketika melihat sosok pria yang ada di depannya itu. Dia meremas rok bawahnya. Silakan duduk di tempatmu, Nona Adiba, ucap Jeremy menyuruh Adiba untuk segera duduk. Mendengar ucapan Jeremy barusan, Rendra melihat ke arah adiknya. Dan dia tidak salah dengarkan kalau itu memang Adiba. Matanya berkaca-kaca saat melihat ke arah Adiba yang tampak gugup untuk duduk di tempatnya. Silakan kalian keluar dari ruangan ini. Rapat selesai dan kalian sudah tahu diriku siapa, perintah Rendra tanpa mengalihkan pandangannya dari Adiba. Kak, apa yang kamu katakan? Kita belum selesai, tegas Jeremy. Kalian semua tidak dengar, keluar dari ruangan ini sekarang juga, bentaknya dengan cukup lantang. Apa-apaan ini Pak Jeremy? Protes salah satu direksi. Keluar deh. Pungkas Rendra lagi. Kalian jangan seperti sapi pelongo-pelongo. Keluar. Tegasnya lagi dengan cukup tajam. Mereka yang ada di situ langsung mulai keluar dengan kesal, sedangkan Jeremy tidak mengerti dengan kakaknya. Dia merasa tidak enak sendiri dengan direksi yang telah berkumpul di ruangan ini. Direktur keuangan, siapa yang menyuruh Anda pergi? Tukas Rendra pada Adiba yang akan berdiri. Tangan Adiba semakin bergetar dengan ucapan Rendra. Dia tidak ingin bertemu pria bejat itu, tapi kenapa dia bertemu dengan pria yang tidak ingin dia temui seumur hidupnya? Kau keluar dari ruangan ini, pungkas Rendra pada Jeremy. Tapi Kak, aku bilang keluar, tegas Rendra. Rendra berjalan mendekati Adiba. Dia tidak peduli lagi dengan Jeremy yang ada di situ. Dia ingin bicara dengan perempuan yang dia rindukan selama ini. Dia merasa lega karena perempuan itu masih hidup dan berdiri di depannya. Kamu masih hidup, ucap Rendra langsung menarik Adiba ke dalam pelukannya. Jeremy yang masih berada di situ menatap terkejut melihat kakaknya yang memeluk perempuan yang menjabat sebagai direktur keuangan di perusahaan milik keluarganya. Kakak mengenal perempuan itu? Apa dia yang selama ini dia cari? Gumam Jeremy sambil melihat ke arah kakaknya yang memeluk cukup erat Adiba. Sedangkan perempuan tersebut berusaha memberontak. Lepaskan aku tidak mengenalmu, ucap Adiba memberontak dalam pelukan Rendra. Karena Rendra tak kunjung melepaskan pelukannya, membuat Adiba menendang kepunyaan Rendra. Rendra langsung melepaskan pelukan itu dan ia mengerang kesakitan. Maaf Pak, aku tidak mengenalmu, jadi jangan asal memeluk seseorang, tukas Adiba. Dia langsung pergi meninggalkan Rendra yang kesakitan. Adiba terus berlari menjauh dari ruang rapat. Dia benar-benar ketakutan saat ini karena bertemu dengan Rendra. Kenapa takdir kembali mempertemukan dirinya setelah 5 tahun lamanya? Dan kenapa juga Rendra bisa ada di kantor tempatnya bekerja saat ini? Dia buru-buru menekan lift, tangannya pun bergetar, takut sesekali dia melihat koridor yang habis dia lewati tadi meskipun dan memastikan kalau Rendra tidak mengejarnya. Siang Bu, sapa seorang karyawati yang berada di situ membuat Adiba langsung terjingkat kaget karena tidak menyadari kedatangan pegawainya tersebut. Iya, siang, ucapnya terbata sambil buru-buru masuk ke dalam lift meninggalkan 2 orang pegawai itu dalam kebingungan melihat atasannya yang tampak aneh. Kenapa pria itu bisa ada di sini? Kenapa dia ada di sini? Ucap Adiba benar-benar gelisah. Apa yang harus aku lakukan? Ucapnya bingung. Saking gelisahnya, dia tidak memperhatikan sekelilingnya yang ramai. Semua mata melihatnya aneh. Mereka yang juga ada di dalam lift yang sama dengan Adiba.
merasa aneh dengan direktur keuangan mereka. Jeremy, di mana Adiba tadi? Tukas Rendra berjalan menghampiri adiknya setelah rasa sakitnya menghilang. Dia pergi. Kakak mengenal direktur keuangan kita? Tanya Jeremy penasaran. Di mana ruangannya? Tunjukkan padaku. Perintah Rendra. Jawab dulu pertanyaanku, Kak. Kakak kenal dengan perempuan itu? Apa dia yang selama ini kamu cari? Tanya Jeremy lagi. Dia begitu penasaran dengan hubungan kakaknya dengan perempuan tersebut. Kau tidak usah banyak tanya, bisa tidak? Tinggal antar aku ke ruangannya sekarang. Bentak Rendra yang malas meladeni perkataan sang adik. Dia harus menyusul Adiba saat ini. Dia ingin bicara dengan perempuan yang sudah 5 tahun tidak ia temui. Dia ada di lantai 7, tempat para pimpinan perusahaan ini. Satu lantai dengan ruanganku. Pungkas Rendra. Iya. Rendra langsung berlari meninggalkan adiknya yang sedikit kesal karena tidak mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Dilihat dari sikap kakaknya yang saat ini berarti memang benar kalau perempuan itulah yang dicari kakaknya selama ini. Rendra membuka pintu ruangan Adiba dengan cukup keras, membuat orang-orang yang berada di luar ruangan saling berbisik satu sama lain. Mereka yang belum tahu siapa Rendra hanya menatapnya penasaran. Kira-kira apa yang membuat orang asing membuka pintu ruangan direktur keuangan dengan cukup keras? Adiba, kamu di mana? Aku ingin bicara denganmu. Ucap Rendra masuk ke dalam ruangan Adiba saat ini. Dia melihat sekeliling ruangan tersebut. Ruangan itu tampak kosong, tak ada orang di dalamnya. Tolong kalian semua, jangan berada di jalan. Untuk apa kalian ingin tahu urusan orang lain? Bentak Jeremy pada orang-orang yang berdiri di depan ruangan Adiba. Mereka semua tampak penasaran melihat apa yang terjadi saat ini. Karena bentakan Jeremy barusan membuat mereka perlahan menyingkir memberi jalan pada Jeremy. Gitu. Kau manajernya kan di sini? Bisa atur anak buahmu untuk tidak ikut campur urusan CEO kalian? Ucap Jeremy pada Hito. Iya Pak, maaf, saya salah. Pria tadi CEO kita? Tanya Hito pada Jeremy. Meskipun Jeremy masih cukup muda, karena dia pemimpin perusahaan sementara dan jiwa kepemimpinannya juga bagus membuat mereka memanggil Jeremy Pak. Iya, itu CEO kalian yang baru. Sudah pergi. Pungkas Jeremy sebelum masuk ke dalam ruangan itu dan menutup pintunya. Adiba, keluarlah. Jangan bersembunyi atau kabur dariku. Tukas Rendra dengan cukup lantang. Kak, sedang apa dirimu? Ayo keluar. Ini bukan ruanganmu. Kau membuat gaduh. Bagaimana kalau papa mendengar soal ini? Kau bisa kena masalah. Ayo keluar, Kak. Ucap Jeremy dan akan menarik kakaknya pergi. Lepaskan. Aku tidak peduli papamu akan marah padaku. Ucap Rendra menghempas tangan Jeremy. Aku harus menemukan Adiba. Dia pasti bersembunyi di sini. Tidak mungkin dia langsung keluar. Kamar mandi. Dia pasti bersembunyi di kamar mandi. Rendra langsung berjalan ke arah kamar mandi. Dia yakin Adiba berada di tempat tersebut. Kak, sebentar. Dia wanita yang selama ini kau cari? Bukannya dia perempuan yang kau hamili dulu? Kenapa kau ingin bertemu dengannya? Ucap Jeremy menahan langkah kakaknya yang akan ke kamar mandi. Karena aku ingin meminta maaf padanya. Lepaskan tanganmu. Lagi-lagi Rendra menepis tangan Jeremy, berjalan cepat ke arah kamar mandi dan membuka pintu kamar mandi itu. Tetapi tidak bisa karena seperti terkunci dari dalam. Seperti dugaanku, kau di dalam kan Adiba? Adiba, aku mohon keluarlah. Aku ingin bicara denganmu. Keluarlah Adiba. Pungkas Rendra berusaha membuka pintu itu. Kalau kau tidak mau membukanya, aku dobrak pintu ini. Ancam Rendra. Namun pintu tak terkunjung terbuka, membuat Rendra langsung mendobraknya. Pintu tersebut langsung terbuka seketika Rendra bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Dan dia terdiam saat melihat seorang perempuan yang ada di pojok kamar mandi meluk lutut serta gemetaran. Siapa lagi perempuan itu kalau bukan Adiba? Adiba, dirinya dengan bibir yang bergetar. Adiba mendongak menatap pria yang berdiri di depannya. Pergi dari sini. Aku tidak ingin melihatmu. Aku bilang pergi. Ucap Adiba. Jeremy yang mendengar ada suara yang menyahuti kakaknya langsung melihat itu. Dia berdiri dari luar kamar mandi melihat kedua orang tersebut. Rendra langsung terduduk di depan Adiba dan dia akan meraih wajah Adiba, tetapi tangannya sudah ditepis lebih dahulu. Jangan sentuh aku, teriak Adiba di depan wajah Rendra. Adiba terlihat sangat ketakutan dengan Rendra saat ini. Dia begitu membenci pria di depannya itu.
Aku bersyukur kau masih hidup. Benar dugaanku, kau masih hidup. Pria tua itu membohongiku. Kau masih hidup. Gumamnya menatap nanar Adiba. Dia terus ingin menyentuh wajah Adiba, tetapi perempuan itu terus-terusan menepis dirinya. Aku bilang, jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Pergi. Pergi. Adiba langsung tidak sadarkan diri, karena dia tidak bisa mengontrol rasa takutnya. Bayangan Tempo dulu kembali terbayang saat Rendra merenggut miliknya untuk pertama kali. Dan dalam titik kehancuran dulu, dia meringkuk di pojok ruangan tempat kosannya, seperti saat ini. Adiba, Adiba, kau kenapa? Kenapa kau tidak sadarkan diri? Adiba, bangun. Rendra terlihat begitu khawatir. Dia menaruh kepala Adiba di pangkuannya sambil menepuk-nepuk wajah perempuan itu. Kak, bawa dia keluar saja. Usul Jeremy yang sedari tadi melihat kakaknya dan juga Adiba. Rendra mendongak sekilas dan tanpa menunggu lama, dia langsung membopong Adiba keluar dari dalam kamar mandi. Jeremy langsung memberi jalan pada Rendra untuk membawa Adiba keluar. Rendra berjalan terburu-buru dan langsung menidurkan Adiba di sofa panjang yang berada di ruangan tersebut. Adiba, Adiba, aku mohon bangun, Dek. Ucap Rendra duduk di tepi sofa sambil menggenggam tangan Adiba. Mengusap tangan perempuan supaya bangun. Kau punya sesuatu yang bisa membuatnya bangun? Ucap tanya Rendra pada Jeremy. Tidak. Seberapa besar luka yang kau berikan pada perempuan itu, Kak? Sampai membuatnya tidak sadarkan diri melihatmu karena ketakutan. Tanya Jeremy penasaran. Cukup banyak luka yang kuberikan padanya. Lirih Rendra masih berusaha membangunkan Adiba yang tak kunjung sadar.